Dipaksa nikah bab 9. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dinda masih terlelap pada tidurnya. Semalam menguras tenaganya. Alvaro sudah terbangun karena sinar cahaya pagi. Namun ia tidak beranjak dari tempat tidur. Matanya fokus pada wanita yang berada di sampingnya. Melihat tidurnya Dinda tanpa makeup membuatnya terkesima. Betapa cantik Dinda tanpa polesan apapun. Cantik. Satu kata keluar dari mulut Alvaro dengan tangan mengelus pipi Dinda. Matanya tertuju pada bibir mungil Dinda. Mengingat betapa rakus dirinya semalam, ia tersenyum menyentuh bibirnya. Entah dorongan dari mana, wajahnya mendekati wajah Dinda. Melihat lebih jelas bibir yang terus menggodanya. Akhirnya ia melahap, hingga membuat sang pemilik terbangun dan betapa kaget melihat Alvaro menyantap bibirnya lagi dan lagi. Dinda memukul dada Alvaro dengan tangannya, namun tidak diindahkan. Alvaro mengulangi malam pertama di pagi hari. Melahap rakus bibir yang saat ini sudah menjadi candu, entah kenapa setiap melihat bibirnya, membuat dirinya ingin segera menyantap. Namun kali ini penyatuan kedua tidak sakit. Semalam Alvaro sudah berulang kali mencetak gol hingga sekarang mudah untuknya, tanpa mendengar jeritan tangisan Dinda. "Ah, Kak, hentikan," ucap Dinda di sela desahannya. "Ah," lagi dan lagi Dinda mendesah. Mendengar suara merdu Dinda terngiang-ngiang di telinga, membuatnya semakin semangat melakukan. "Keluarkan suara indahmu, sayang," ucap Alvaro tanpa sadar memanggil Dinda sayang. "Kak, aku gak bisa tahan, ini udah ada di ujung." "Keluarkan saja sayang, tidak apa-apa." Sekali lagi pendengaran Dinda mendengar perkataan yang sama keluar dari mulut Alvaro. "Kakak kenapa memanggil aku dengan panggilan sayang?" Alvaro menghentikan permainan, mendapat pertanyaan aneh dari Dinda, yang tidak perlu ditanya pasti sudah tahu maksud dari kata sayang. Ia menatap Dinda yang menatap bingung padanya. "Kenapa, kakak menatapku seperti itu? Kau ini sungguh bocil bodoh." Alvaro bukan menjawab malah mengatai Dinda. "Kalau aku bocil, kakak apaan, yang udah berani lakuin ini? Siapa suruh papamu menikahkan kita? Aku tidak akan melepaskan seseorang yang sudah ku genggam pergi begitu saja." Jawabnya santai, langsung menyerang rakus bibir Dinda. Permainan kali ini sangat kasar, ia sedikit kesal dengan pertanyaan ejekan Dinda. Meluat kasar dan menggigit lidah Dinda, membuatnya berontak kesakitan. Alvaro merasa asin di bibir karena tetesan bening Dinda mengalir turun ke bibirnya. Ia menatap Dinda, tanpa sengaja ia sudah menyakiti dengan permainannya. "Maafkan aku sudah menyakitimu." Menyesal Alvaro, menyeka air mata Dinda. Hatinya ikut tersakiti melihat tangisan pilu Dinda terdengar sangat menyedihkan. Ia tak berniat menyakiti, namun ego menguasainya hingga tak bisa berpikir jernih. Dinda tak menggubris, bibir seksinya kini menjadi bengkak, bahkan sedikit berdarah ujung bawahnya. "Sayang, maafkan aku gak bermaksud menyakiti kamu. Berhentilah menangis, jangan membuatku merasa bersalah dengan semua ini," bujuk Alvaro. "Hiks, kakak jahat," ucap Dinda di sela tangisnya.
Maafkan aku garis bawah. Jangan memanggilku dengan sebutan sayang, kakak tidak menyayangiku, jika sayang tidak mungkin menyakitiku seperti ini. Ucap Dinda menyela cepat perkataan Alvaro. Maaf, aku khilaf Dinda. Aku beneran sayang sama kamu, bukannya semalam aku bilang akan mulai mencintai kamu. Tatapnya pada Dinda yang masih menangis. Dan sekarang aku sudah mencintaimu, memang terdengar aneh, tapi itulah kenyataannya. Perasaan datang tanpa diduga, tanpa disadari jika aku telah jatuh cinta pandang pertama saat melihat kamu melaksanakan sholat. Jujur Alvaro. Jantungnya berdebar saat melihat Dinda melaksanakan sholat, entah debaran karena jantungnya bermasalah atau apa lainnya. Ia merasa bukan, debaran ini berbeda dari yang lain, ini adalah debaran cinta. Namun ia belum berkata jujur pada Dinda saat itu, karena ia ingin lebih memastikan apa benar tentang perasaan yang dirasakan. Dinda mendengar ungkapan pernyataan cinta Alvaro padanya menjadi bungkam, tangisan mendadak berhenti, ia menatap bingung bagaimana bisa pria di hadapannya begitu mudah jatuh hati, sedangkan ia tidak memiliki perasaan padanya. Kenapa kakak begitu mudah jatuh cinta sama aku? Tanya Dinda. Kamu wanita cantik dan baik hati. Bukan hanya aku yang mudah jatuh cinta sama kamu, tapi semua pria juga akan sama sepertiku, akan langsung jatuh hati. Kata Alvaro menatap wajah Dinda, matanya sedikit sembab akibat tangisan. Dinda terdiam, ia bingung harus berkata apa, jujur saat ini mulutnya terasa kaku. Apa ia harus senang karena suaminya telah mencintainya, atau sebaliknya, sedih? Kenapa diam? Apa kamu juga sudah mencintaiku? Penasaran Alvaro ingin mengetahui perasaan Dinda. Maaf. Tunduk Dinda tak berani melihat wajah Alvaro. Tidak apa-apa, semua butuh proses. Aku berharap kamu bisa mencintai seperti aku mencintaimu. Lembut Alvaro mengelus kedua pipi Dinda. Dinda tak menjawab, ia ragu akan bisa mencintai Alvaro. Ia tidak tahu tanda jatuh cinta itu seperti apa, kadang ia sulit membedakan rasa suka pada penggemar dan juga pada lawan jenis. Boleh aku tanya sesuatu sama kakak? Ragu Dinda, tapi ia harus tahu agar dapat mengetahui. Silakan katakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Bagaimana kita bisa mengetahui kita sedang jatuh cinta sama seseorang? Tanya Dinda, lalu segera tunduk, ia malu hal sekecil ini tidak tahu. Alvaro tersenyum mendengar pertanyaan Dinda menurutnya sangat lucu. Apa kamu tidak pernah dekat sama seorang pria? Dinda menggeleng kepala. Tidak, aku sangat membatasi pertemananku sama pria. Jujur Dinda, hal tersebut membuat Alvaro senang. Ia adalah pria pertama yang dekat bahkan mengambil harta berharga Dinda. Kenapa kakak tersenyum? Apa kakak sedang mengejekku? Karena tidak memiliki sahabat pria. Tidak seperti itu sayang. Alvaro mencubit pipi Dinda saking gemasnya dengan wanita di hadapannya ini. Aku bahagia, karena aku orang pertama yang dekat sama kamu, bahkan mengambil semua yang ada pada kamu. Senyum Alvaro kembali berpikir mesum. Mendengar perkataan Alvaro, otak Dinda langsung traveling dan menarik selimut menutup seluruh tubuh hingga bibirnya.
ia tidak ingin disantap lagi untuk ketiga kalinya. Kenapa ditutup sayang? Tanya Alvaro yang sudah paham kenapa Dinda menutup, namun ia sengaja bertanya seolah tidak tahu. Kakak, aku lelah. Aku mohon jangan lakukan lagi. Pintar Dinda. Oke, kita istirahat, tapi malam nanti, tidak ada bantahan. Kenapa seperti itu? Kenapa kakak memaksa? Sayang, aku tidak akan memaksa lagi. Jika kamu sudah hamil, semua yang aku lakukan agar impian mama cepat terkabul. Bukannya kamu lihat betapa inginnya mama memiliki cucu? Ucap Alvaro, tapi semua tidak menjamin apa benar ia tidak akan meminta lagi, jika sudah hamil.